Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Ikhwatal iman, saudara sekalian seiman, jamaah salat maghrib yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah majlis kita pada malam ini Allah berkahi. Keberkahan sebagaimana kesepakatan para ulama, yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan. Manakala kita ingin tahu apakah mata kita ini berkah, maka ukurannya adalah seberapa banyak mata ini kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Manakala kita ingin tahu apakah lisan kita ini berkah, maka ukurannya adalah seberapa banyak lisan ini kita gunakan untuk mengucapkan yang baik-baik, perkataan yang positif, bukan cacian, makian, hinaan, hatta kepada musuh sekalipun. Bahkan kepada Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya Musa dan Harun, idhaba ila Fir'aun, datangin oleh kalian berdua Fir'aun, innahu tagha, dia telah melampaui batas. Fir'aun adalah raja yang kejam, yang yasubbuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia telah membunuhin anak-anak laki-laki kalian dan membiarkan perempuan. Kemudian dia juga mengatakan, ana rabbukum a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Bengis, kejam, jahat, zalim. Allah perintahkan, datangin oleh kalian berdua Fir'aun, innahu tagha, dia melampaui batas. Faqula lahu, lalu katakan oleh kalian berdua kepadanya, qaulan layyina, perkataan yang lembut, ucapan yang lembut. Sehingga pernah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun itu didatangi oleh seseorang yang dia mengatakan bahwa saya ingin menasihati Anda dengan nasihat yang sangat keras. Apa kata Al-Ma'mun? Jangan. Ingat sebagaimana Allah perintahkan Musa dan Harun perkataan yang lembut, qaulan layyina. Kenapa? Karena dengan perkataan yang lembut itu Allah menyebutkan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha, maka semoga dengan kata yang lembut tadi dia akan ingat dan takut. Sebaliknya kalau kita berkata yang isinya itu adalah cacian, makian, hinaan yang dia tidak suka, malah bertambah tidak suka. Bagaimana orang akan tertarik dengan Islam sementara ucapan kita adalah ucapan yang sangat menjijikkan, ucapan yang sangat kotor misalkan? Tidak akan mungkin. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan akhlak dimulai dari pribadi beliau, bukan mengajarkan akhlak ke orang lain, tapi beliau duluan yang mulai.
Beliau duluan yang merevolusi akhlak beliau dari diri beliau ke orang lain. Lihat bagaimana Nabi dipuji Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, engkau hai Muhammad berada pada akhlak yang paling tinggi. Beliau duluan. Jadi pernah dahulu ada orang yang berniat merubah dunia. Dia pengen merubah dunia. Gagal kan? Bergeser dia, siasatnya dia merubah bangsanya, nggak bisa, gagal juga. Kemudian dia coba lagi berpikir untuk merubah kampung. Udah kampung aja diubah, juga gagal. Akhirnya dia mengatakan bahwa cobalah saya ubah dulu keluarga saya, juga gagal. Sampai di penghujung hayatnya, kemudian dia mengatakan, kalaulah yang saya ubah itu diri saya duluan, diri kita duluan, maka kampung, keluarga akan berubah. Kalau misalkan kita sebagai bapak duluan yang merubah dirinya, maka insya Allah istrinya, anaknya akan berubah. Nah, kalau keluarga akan berubah, kampung juga akan berubah. Kalau kampung akan berubah, maka bangsa juga akan berubah. Sehingga Ali bin Abi Thalib itu pernah ditanya oleh sekelompok orang yang mengaku paling benar. Nanti akan muncul satu kaum, kata Nabi, ya, satu kaum, satu kelompok. Saya khruju qaumun fi akhir zaman, akan keluar nanti satu kaum di akhir zaman itu, ahdatsul asnan sufahaul ahlam, masih muda tetapi pikirannya ahlam. Ahlam itu ya bahasa kita, mohon maaf ya, bodoh tapi merasa pintar. Bodoh tetapi dia merasa paling pintar, bahwa belajar agama sedikit dan merasa paling hebat. Yaquluna min qauli khairil bariyah, dia mengatakan satu perkataan yang seolah ini perkataan yang paling baik. Di hadis lain dikatakan bahwa dia membawa atas nama agama, atas nama amar ma'ruf nahi munkar, seolah dia berhak melakukan apapun di atas pemerintah, membuat negara di atas negara, dalam negaranya. Maka kata Nabi SAW, la yujawizu imanuhum hanajirahum, tidaklah sampai, la yujawizu imanu, tidaklah imannya itu sampai, kecuali sampai di sini ucapan, kami beriman, kami membela agama, kami membela Allah. Jadi hanya mengatakan saja di tenggorokan, tapi tidak sampai ke hatinya. Kemudian dia bebas berbuat semaunya. Nah, kelompok ini mengatakan, ya Ali, hai Ali, kenapa orang yang ada pada masamu ini kayak gini? Amburadul, beda sama zaman Umar, zaman Abu Bakar. Apa kata Ali? Dulu pada masa Abu Bakar, pada masa Umar bin Khattab, yang dipimpin itu adalah orang seperti aku. Tapi ketika aku yang mimpin, ya kemudian orang seperti kalian. Artinya apa? Tergantung dari orang-orang yang dihadapinya. Nah, ini yang jadi persoalan. Maka Nabi perintahkan, fa'ainama laqitumuhum, maka dimanapun kamu berjumpa dengan mereka, faqtuluhum, perangin mereka. Fa inna fi qatlihim ajran, karena memerangi mereka itu suatu pahala. Islam juga mereka. Ini yang kita sebut dengan kaum Khawarij. Antum tahu siapa Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib, menikam di kepala belakang ketika wudhu? Dia adalah Abdurrahman bin Muljam yang Ali nggak percaya sebetulnya ketika mata Ali terbuka melihat pembunuhnya. Ini adalah ahli tahajud, dia ahli saum, dia ahli Quran, dia hafal Quran.
berpedoman la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Bukan kau Ali yang membuat hukum, tapi Allah. Atas nama hukum Allah dia bunuh Ali bin Abi Thalib. Nah ini yang saya katakan, maka mudah-mudahan lisan kita terjaga dalam perkataan yang membuat orang akan lari dari kita. Perkataan yang lembut, bukankah dengan perkataan yang santun, yang lembut itulah berapa banyak kemudian orang tertarik dengan Islam. Dan bukankah dan tidak menutup kemungkinan akan berbondong-bondong masuk Islam. Tapi kalau perkataan kita para tokohnya ternyata perkataan yang sangat menjijikkan, bagaimana orang tertarik dengan Islam? Jadi yang radikal itu bukan Islamnya, oknumnya. Islam bukan agama radikal. Yang radikal itu adalah orangnya, bukan Islamnya. Ya. Nah, bagus saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin tahu apakah telinga kita ini berkah, itu juga adalah ukurannya seberapa banyak telinga ini kita pakai untuk mendengar yang baik-baik. Ini yang menjadi ukuran, termasuk waktu kita. Nah, Bapak saudara sekalian Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam juga semoga tercurah atas beliau, sang panutan kita, teladan kita, guru kita dari segala persoalan, baik rumah tangga, baik bernegara, berbangsa, kemudian dalam hal muamalah, dalam hal ibadah mahdah. Beliaulah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau, sahabat beliau, dan pengikut setia beliau. Saya tidak katakan sampai akhir zaman. Kenapa? Karena di akhir zaman gak ada yang setia lagi. Sepanjang masih ada yang setia ngikutin Nabi, gak akan terjadi kiamat. Jadi gak sampai kiamat Pak yang ngikutin beliau. Bila sampai masih ada yang ikut dengan beliau, gak akan kiamat. Tapi kalau udah gak ada yang ikut dengan beliau, baru nanti akan kiamat. Bapak saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada dua macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tetapi dua macam nikmat ini justru kadang manusia lupa. Yaitu yang pertama adalah nikmatul iman, nikmat Islam ini, nikmat agama tauhid ini nikmat yang paling besar. Ini nikmat yang paling agung. Ya, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung itu nikmat Islam. Yang Umar bin Khattab itu pernah mengatakan kepada panglimanya Abu Ubaidah al-Jarrah, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kita adalah kaum yang Allah angkat, Allah muliakan dengan Islam yang sempurna di dalamnya, karena Islam itu keselamatan. Kemudian di ayat Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Islam ini agama yang Allah ridha. Jadi ini nikmat yang terbesar, nikmat iman, nikmat akidah, nikmat tauhid. Nikmat kita ini menjadi hamba Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih nikmat kecuali kita itu merasa diri kita itu tidak memiliki apa-apa. Ya. Kalau kita masih merasa memiliki, nggak pernah tenang hidup. Tapi kalau kita merasa tidak punya apa-apa, enak Pak ya? Kalau kita merasa nggak punya apa-apa. Kepintaran Allah yang punya, kemuliaan Allah yang punya, kekuasaan itu Allah yang punya, kekayaan Allah yang punya. Karena Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin, kita nggak punya apa-apa. Bodoh itu kita. Kemudian miskin, fakir itu kita. Karena kalau kita merasa tidak memiliki apa-apa itu nyaman.
Tapi kalau dia merasa memiliki, asainya nang pemintanya, asainya nang penyuginya, asainya nang pembungasnya. Pokoknya asainya perkataan, bawaannya apa? Bawaannya minta dipuji. Dan kalau ada yang menghina dia, marah dia. Bawaannya minta dihormatin. Kalau ada yang gak menghormatin dia, kesal. Maka orang yang senantiasa merasa tidak memiliki apa-apa, dia tidak pernah takut, tidak pernah khawatir. Kenapa? Sebagaimana Nabi sebutin, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan cemas, Allah bersama kita. Konsep Allah bersama kita ini itu nikmat. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Perasaan bahwa Allah melihat kita ini itu nikmat. Dan ini ilmu yang sangat susah, Pak. Jangankan kita, Abu Bakar yang 13 tahun lamanya dididik Nabi dalam tauhid, ketika dikejar oleh kaumnya, kaum Quraisy, sampai di Gua Thur, dikepung. Abu Bakar itu, ya Rasul, saya khawatir, saya cemas, saya takut. Apa kata Nabi? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau takut, jangan kau cemas, Allah bersama kita. Nah, konsep Allah bersama kita itulah terangkum dalam doa-doa kita selama ini. Coba bangun tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu perasaan Allah bersama kita. Segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan aku. Perasaan bersyukur lagi. Enggak ada rasa gelisah apa kalau orang merasa bersyukur. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini perasaan Allah bersama kita. Mandi doa dibaca ketika mau makan, bukan ketika ada hantu. Hantu buka. Kenapa melihat hantu Allahumma barik lana, buka hantu apa yang dimakan? Ini hantu. Lihat wajah di cermin, doa lagi, Allahumma ya Allah, kama hasanta khalqi, sebagaimana engkau baguskan penciptaanku, fahassin khuluqi, maka baguskan juga akhlakku. Ada juga orang lihat wajah di cermin langsung a'udzubillah, ditakut dan wajahnya a'udzubillah syaitanir rajim, dilihat wajahnya kayak setan. Wah, ini perasaan nikmat. Konsep bahwa kita tidak memiliki apa-apa, ini enak banget, Pak, ya. Sehingga kalau kita tuh berbeda paham, berbeda pendapat, itu nikmat juga. Kenapa nikmat? Tidak ada perasaan yang paling benar itu, nah. Saya merasakan di awal-awal dulu, ketika lagi keras-kerasnya banyak nikmat, lagi masih muda-mudanya, merasa paling benar tuh gak enak. Melihat orang lain beda sama kita tuh sarik, nakal. Belum tentu. Gak usah kita soal. Yang penting bagaimana orang luar sana tertarik dengan Islam ini. Kenapa? Karena bersaudara. Maka Allah dalam surah Ali Imran ingatin kita akan nikmat yang kedua. Nikmat pertama kan iman, Islam, tauhid, akidah. Nikmat kedua, kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpeganglah kalian kepada tali agama Allah ini, yakni Islam. Islam ini berpegang pada agama ini, tali Allah ini, Islam ini. Wala taqrabu, dan jangan kalian berpecah. Jangan berpecah belah. Jangan bertengkar. Ketika kita memahami ini, keyakinan kita begini loh, ya, ini ampun kona. Yakin kita dengan ampun kita, gawe. Ketika dengan kita nih, saya keyakinan saya begini, saya kerjakan. Tapi ketika dihadapkan dengan orang yang berbeda dengan kita paham, maka pikiran kita adalah
boleh jadi inya yang bujuk, aku yang salah. Gitu loh Pak. Ini paham saya, ya, harus saya pegang, yakin, kerjakan. Tapi ketika ada yang paham beda dengan kita, maka supaya jangan kita menyalahkan inya, karena belum tentu inya salah, bisa jadi inya yang bujuk, kita yang salah. Maka konsep kita adalah yang namanya paham itu nggak mutlak, jadi Allah yang mutlak. Maka boleh jadi dia yang betul, kita yang salah, introspeksi. Nah kalau itu yang terjadi, enak kita berkawan tuh nyaman. Ini cuma salahkan Ustaz, mana bujuk Ustaz ketika duduk sujud kedua ingin bangkit ke rakaat yang kedua, apakah kita langsung berdiri atau duduk dulu? Maka saya temukan di awal-awal perintah sholat itu sampai ke tahun 9 Hijriah, Nabi apabila sujud yang kedua untuk bangkit ke rakaat yang kedua dan yang keempat, itu Nabi itu langsung berdiri. Tapi setelah tahun ke-9 Hijriah, tahun ke-9, itu usia beliau berapa? Beliau berangkat hijrah itu di tahun ke-13 kenabian. Tahun ke-13 kenabian. Berarti usia beliau diangkat jadi Nabi 40 tambah 13, 53. Ditambah 9 tahun, 62. Maka beliau duduk dulu baru berdiri. Bahkan tidak jarang ketika sholat sunat belum lama berduduknya, karena beliau sholatnya duduk dulu, nanti ketika mau rukuk baru berdiri. Lalu rukuk, lalu kemudian i'tidal, lalu sujud. Artinya mau langsung limbah sujud, mau langsung berdiri, bagus. Ada dalil di awal-awal beliau sholat masih kuat. Mau duduk dulu hanya berdiri, silakan. Limbah sujud, nang kada boleh itu bangun dari sujud langsung buka. Ini kada boleh, batal. Langsung sujud, bangun, buka, batal sholatnya. Mau berdiri langsung tidak apa-apa. Nah, Bapak saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka konsep ini kita pegang, yaitu berpegang pada tali agama Allah. Yang di sana itu konsepnya jangan berpecah. Jangan berpecah. Kalau kita berpecah, yang masuk orang lain, menanglah orang kafir. Nah kemudian ini yang diinginkan oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah, ketika Abdullah bin Sabah tidak suka Islam itu menang, maka Abdullah bin Sabah bergerilya ke Mesir, Kufah, Basrah. Dihasutlah